Kabar mengejutkan datang dari Paula Verhoeven, istri Baim Wong, yang terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya selama masa kehamilan calon anak kedua mereka di kandungan yang sudah berusia 4 bulan. Lalu, seperti apa kondisi Paula saat ini yang tengah menjalani isolasi mandiri? Terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya membuat Paula menjalani isolasi mandiri. Kondisi itu membuat Kiano dan Baim harus terpisah dari Paula. Dalam kondisi tersebut, Baim juga harus mengambil semua peran istrinya tersebut, termasuk mengasuh Kiano. Lalu benarkah Kiano selalu kangen pada ibundanya lantaran tidur di kamar terpisah? 2 kali terpapar COVID-19, lantas seperti apa efeknya menurut dokter kandungan terhadap janin dalam kandungan Paula? Apa saja kemungkinan yang terjadi pada janin bila ibu hamil terpapar COVID-19? Dan bagaimana mengatasinya? Benarkah dalam kondisi tersebut, Baim justru melihat Paula semakin cantik dan seksi di kehamilan keduanya ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari Paula Verhoeven, istri Baim Wong, yang lagi-lagi terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya di masa kehamilan calon anak kedua mereka. Paula positif COVID-19 untuk kedua kalinya saat usia kandungannya sudah 4 bulan. Paula kini menjalani isolasi mandiri di rumah mereka dan sudah berjalan 5 hari sejak dinyatakan positif COVID-19. Paula diisolasi di kamar terpisah dari Baim dan Kiano putranya. Sejauh ini, kondisi Paula menurut Baim baik-baik saja. Kondisinya aman, banyak banget. Ya nggak apa-apa, aman-aman. Alhamdulillah sih di rumah aja. Terus juga ini kedua kalinya juga kena ya. Jadi maaf ya hujan ya. Kedua kali kena, tapi alhamdulillah tadi juga udah diperiksa lagi, kayaknya baik, kesehatannya tinggi. Ya baik-baik aja kok, alhamdulillah. Di rumah di seberang kamar. Paula dinyatakan positif terpapar COVID-19 saat melakukan tes PCR sehari jelang rencana berangkat ke Bali bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Lantaran positif COVID-19, rencana ke Bali pun akhirnya gagal. Baim dan Paula merasa kecewa karena untuk perjalanan tersebut mereka sudah melakukan down payment. Hari mau ke Bali, jadi harus PCR kan. Habis itu di PCR malah ketahuan. Jadi gagal juga ke Bali ya? Jadi gagal ke Bali, udah semua udah DP segala. Jadi gagal. Lagi-lagi, Paula terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya pada masa kehamilan calon anak keduanya. Lalu, seperti apa sikap Baim dalam kondisi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.
Mengandung calon anak kedua, buah cintanya dengan Mbak Im Wong, lagi-lagi Paula terkonfirmasi positif COVID-19 untuk kedua kalinya. Kondisi tersebut membuat Mbak Im Wong mengambil alih peran Paula dalam mengasuh Kiano sehingga menjadi papa siaga. Hal itu dilakoni Mbak Im di tengah kesibukannya sebagai selebriti dan juga konten kreator. Beruntung, dalam mengasuh Kiano, Mbak Im dibantu oleh Michelle, adik Paula, sehingga tugas Mbak Im menjadi lebih ringan. Tetapi, mau tidak mau, aktivitas Mbak Im dibatasi karena diutamakan mengurus Kiano. Meski diasuh Mbak Im, rupanya Kiano yang sudah terlanjur lengket dengan Paula, yang kini tidur terpisah kamar, sering kangen dengan ibundanya. Hal itu pun terlihat ketika Kiano sering menunjuk ke arah kamar tidur ibundanya. Kianonya sendiri seperti apa mungkin? Iya, diurus sama saya, sama adiknya Paula, sama juga ada asistennya. Tapi kalau tidur sama saya, pokoknya kalau saya kerja sama adiknya Paula ya. Nah, Michelle. Dibatasin dulu kegiatan ya, ngapain ya? Iya, dibatasin dulu. Kalau saya ya, kalau udah selesai begini langsung pulang, langsung main. Kalau malam dia suka nunjuk-nunjuk ke arah ibunya tidur. Masuk rewel juga berarti? Enggak rewel, cuma nunjuk-nunjuk doang. Kangen kali dia. Paula sudah 2 kali terkonfirmasi positif COVID selama kehamilan calon anak keduanya dengan kondisi orang tanpa gejala. Yang pertama kali terjadi di awal kehamilannya pada bulan Maret 2021. Ketika itu, Paula hendak mengecek kondisi kehamilan dan harus menjalani cek darah. Hasilnya justru diketahui Paula terkonfirmasi positif COVID namun tanpa gejala. Karena ketika itu di dalam darahnya sudah terkandung antibodi COVID-19 dan Paula tidak memiliki gejala apapun sebelumnya. Kondisi tersebut sempat mengejutkan Paula dan juga Mbak Im. Karena sebelumnya Paula sering menjalani tes PCR untuk mendeteksi COVID, namun hasilnya selalu negatif. Jadi kejadiannya itu sebenarnya pas Paula hamil itu kan harus dites darah. Nah pas dites darah, dokter saya di rumah sakit Bunda, yang dokter Kiano juga, dia bilang, Bu, ibu pernah ini ya, pernah terkena COVID ya, atau udah pernah divaksin ya, karena ada di antibodinya udah ada katanya. Paula bilang belum kok, belum kena katanya. Udah bu, ini dari datanya sih sebenarnya ibu udah katanya. Belum dok katanya, kita sering kok swab. Dia takut malah waktu itu, Paula takut banget, dia sampai WhatsApp saya. Sayang ini aku dibilang ini, padahal belum. Dia takutnya mempengaruhi kandungan. Akhirnya nanya lagi. Malah saya menenangkan dia, malah alhamdulillah loh. Kalau kamu emang udah seperti itu berarti kan itu kan antibodinya sudah ada, imunnya juga sudah istilahnya sudah bagus ya. Daripada kamu tahu habis itu nanti nggak kerja selama 2 minggu, 3 minggu, malah ini sebenarnya hebat banget loh. Dalam arti Allah tuh hebat banget, karena kan kerjaan kita kan lagi padat ya. Dalam arti kalau misalnya sehari nggak ada pun itu berpengaruh banyak. Nah sekarang kamu malah dikasih kayak nggak kelihatan semuanya dan itu langsung sembuh. Lantaran Paula terkonfirmasi positif COVID-19 untuk yang kedua kalinya, Mbak Im Wong pun menjadi papa siaga bagi Kiano. Lantas, seperti apa kata dokter kandungan soal bahaya COVID-19 bagi ibu hamil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Peran Mbak Im Wong saat ini sebagai papa siaga bagi Kiano, lantaran Paula terkonfirmasi positif COVID-19 untuk kedua kalinya.
tentu saja menghadirkan rasa khawatir bagi mereka. Menurut dokter kandungan, ibu hamil memang tidak lebih rentan tertular COVID-19. Dan efek COVID-19 terhadap ibu hamil tergantung dari gejala dan keluhan yang dialami. Bila gejala dan keluhannya berat, maka potensi tertular ke janin semakin besar. Untuk mengatasi hal tersebut, ibu hamil pun harus secepatnya menjalani pengobatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sebab kalau tidak, efek yang ditimbulkan ke janin bisa berbahaya. Jadi kalau misalnya lagi hamil terus kena COVID ya, sebetulnya sih ibu hamil tuh sebetulnya nggak lebih rentan sih untuk kena COVID. Tapi memang ibu hamil yang terkena COVID kalau kenanya sampai parah biasanya lebih ribet emang. Jadi penyakitnya kalau udah parah justru perburukannya lebih cepat, nyembuhinnya lebih susah karena obat-obatnya juga terbatas. Iya, jadi infeksi COVID tuh bisa loh kejadian 2 kali pada individu yang sama ya, pada orang yang sama. Jadi bukan artinya kalau udah kena COVID sekali bakal kebal seumur hidup. Malah ada yang bisa kena dalam jangka waktu 3 bulan. Dan memang sih ada beberapa penelitian yang bilang katanya kebalnya bisa 5-12 bulan, katanya begitu. Tapi pada prakteknya seiring dengan semakin banyaknya mutasi dari jenis virus coronanya, maka ditemukan beberapa case di mana infeksinya bisa terjadi 2 kali begitu loh. Jadi orang yang sama kena 2 kali. Kalau lagi hamil terus kena COVID, memang kita harus selalu berhati-hati. Karena apa? Karena bisa saja terjadi transmisi virus dari ibu ke bayi yang berada dalam kandungannya melalui plasenta. Jadi virusnya tembus dari plasenta masuk ke dalam bayinya di dalam kandungan. Tetapi memang nggak banyak hal yang bisa kita lakukan selain cepat-cepat meningkatkan daya tahan tubuh dan cepat-cepat berobat dengan baik. Kenapa? Sebelum infeksinya semakin lama, karena semakin lama infeksinya, semakin banyak virus yang berada di dalam tubuh ibunya, semakin turun daya tahan tubuh ibunya, semakin besar kemungkinan infeksinya terkena ke bayinya. Jadi cepat-cepat sembuhkan ibunya, cepat-cepat tingkatkan daya tahan tubuh ibunya. Bila seorang ibu hamil mengalami COVID, pertama yang harus diperhatikan adalah gejala dari COVID itu sendiri pada ibunya. Bila gejalanya sedang sampai berat, yang dimaksud di sini adalah gejala yang menyebabkan demam, sesak napas, batuk hebat. Tentu saja nomor 1 akan mengancam nyawa ibu ya. Jadi nomor 1 adalah pertolongan pada ibu. Kemudian karena gejala tersebut, sesak, terus kemudian demam tinggi atau infeksi yang sangat berat bisa berpengaruh pada kehamilannya juga gitu. Karena adanya radang yang sangat hebat bisa memicu adanya kontraksi, pendarahan, bahkan menyebabkan gangguan aliran darah ke janin itu sendiri, sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan prematur, bayi kecil, atau kematian janin. Terkait kondisi Paula yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk kedua kalinya, Baim mengaku sempat merasa khawatir. Tetapi lantaran COVID yang diderita Paula tanpa gejala, kecemasan Baim pun bisa direm. Malahan, Baim makin terpukau pada istrinya ini. Lantaran pada kehamilan keduanya, Paula semakin cantik dan seksi saat dilihatnya. Selain hal itu, memang efek kehamilan di usia muda juga menjadi satu sinyal jika calon anak kedua mereka adalah perempuan. Demikian menurut hasil USG. Hal ini membuat Baim gembira dan merasa lengkap karena sudah ada Kiano dan kini akan datang permaisuri mungil pelipur hati mereka sebagai orang tua. Pastinya karena kan dia lagi hamil sih. Dan saya nggak tahu orang lagi hamil kalau kena COVID itu seperti apa. Banyak orang bilang dia tambah cantik. Nah, kadang-kadang orang bilang tambah cantik berarti biasanya perempuan, insya Allah ya. Tapi ya nggak tahu juga, dia tuh lebih apa ya, nggak sering dandan gara-gara acara sih. Kayaknya ngidamnya sekarang ada, kalau dulu nggak ada. Dulu cuma sedikit yang sekarang ya itu yang tadi ngidamnya ya cumi ini lebih. Tapi karena sudah lewatin masa yang 9 bulan dulu, kayaknya yang ini udah agak santai nih. Cewek lah, cewek. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang
3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.